Yo, halo semua, ketemu lagi bersama saya Mizuki di channel Mizukiverse. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang cukup plot twist dan juga menegangkan. Film ini berjudul The Watcher 2024. Film ini akan berfokus kepada seorang perempuan bernama Mina yang harus bertahan hidup dari makhluk misterius di dalam kegelapan. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jika sudah, langsung aja kita mulai ke filmnya. Film ini dibuka dengan seorang pria yang tengah tergesa-gesa di sebuah hutan yang terletak di Irlandia. Di saat hari sudah mulai gelap, pria tersebut merasakan sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk naik ke sebuah pohon. Namun naasnya pria tersebut terjatuh dan tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu dari balik pohon. Scene kemudian berpindah ke seorang wanita seniman sekaligus merupakan penjaga toko hewan bernama Mina. Hingga suatu hari dia diminta untuk menghantarkan seekor burung beo ke sebuah kebun binatang. Mina pun merasa tidak keberatan dan akan mengantarkannya pada esok hari. Pada keesokan harinya dia pun berangkat menggunakan mobil menuju kebun binatang tersebut. Di tengah perjalanan mobilnya tiba-tiba mogok di sebuah hutan dilanjut dengan radionya yang kehilangan sinyal. Mina pun tiba di sebuah hutan yang terlihat begitu mengerikan. Dikarenakan mobilnya mogok, Mina langsung terobos ke dalam hutan untuk mencari bantuan. Namun tanpa dia sadari, Mina langsung tersesat begitu saja dan dia tidak bisa menemukan mobilnya berada. Di saat hari sudah mulai gelap, Mina mendengarkan suara aneh yang berasal dari dalam hutan. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita tua yang lari begitu saja. Mina dengan rasa penasaran langsung mengejar wanita tersebut. Singkat cerita, Mina akhirnya sampai di sebuah bunker dengan seorang wanita yang menyuruhnya untuk segera masuk. Sesampainya di dalam, Mina bertemu dengan beberapa orang lainnya yang juga pernah tersesat di hutan ini. Yang laki-laki bernama Daniel, yang perempuan bernama Kira, dan wanita tua yang bernama Madeline. Tak banyak bicara, Madeline langsung menyuruh semua orang untuk berbaris secara horizontal menghadap ke depan kaca. Di tengah kebingungan, Madeline kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang diawasi oleh makhluk asing yang disebut sebagai The Watcher. Anehnya, makhluk itu pun kemudian bertepuk tangan menyambut kedatangan Mina di bunker tersebut. Keesokan harinya, Mina memutuskan untuk segera cabut dan mencari jalan keluar dari hutan ini. Di tengah perjalanan, Mina tiba-tiba berhalusinasi melihat seorang anak kecil yang bersimbah darah. Merasa aneh, Mina pun memutuskan untuk segera cabut mencari jalan menuju keluar hutan. Setelah lama berjalan, sayangnya dia malah tersesat dan tidak menemukan jalan keluar. Tak lama, Madeline pun tiba-tiba muncul dan kemudian menjelaskan beberapa hal mengenai hutan ini. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, mereka berdua akhirnya kembali ke dalam bunker. Di sana Mina terlihat cukup bingung di saat Daniel bertingkah seolah-olah sedang mempersembahkan sesuatu. Madeline pun kemudian menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur The Watcher yang saat ini tengah mengawasi mereka dari luar. Keesokan paginya, Mina berjalan bersama Kira untuk mencari perbekalan. Mereka berdua sampai di suatu lokasi yang terdapat sebuah liang yang menuju langsung ke bawah tanah. Kira kemudian menjelaskan bahwa liang itu merupakan akses menuju sarang dari The Watcher. Mereka bersembunyi di bawah sana saat matahari terbit dan akan keluar saat matahari sudah terbenam. Namun, Madeline melarang mereka semua untuk mendekati liang tersebut dikarenakan sangat beresiko dan juga sangat berbahaya. Di saat berkumpul, Madeline kemudian memberitahu kepada Mina beberapa aturan lainnya yang harus dia patuhi. Pertama, mereka tidak boleh membelakangi kaca saat berada di dalam bunker. Kedua, tidak boleh membuka pintu pada malam hari. Dan yang terakhir, dilarang keras untuk mendekati liang alias sarang dari The Watcher. Selama mengikuti peraturan tersebut, The Watcher akan membiarkan mereka semua untuk terus hidup. Keesokan harinya, Mina yang tengah berburu bersama Daniel kembali mendekati lokasi sarang dari The Watcher. Mina yang penasaran dengan wujud dari makhluk tersebut mengambil keputusan yang sangat beresiko dengan memasuki sarang mereka. Sesampainya di dalam, Mina menemukan beberapa barang rongsok mulai dari sepeda hingga sebuah kamera tua. Tanpa pikir panjang lebar, Mina memutuskan untuk membawa barang-barang ini ke atas sarang.
Namun, tiba-tiba terlihat sebuah tangan dari dalam kegelapan yang membuat Mina menjadi sangat panik. Tapi Mina masih bisa selamat dikarenakan makhluk tersebut sangat lemah terhadap cahaya. Setelah itu, mereka berdua pun kembali menuju bunker sembari membawa rongsok yang mereka temukan. Sesampainya di sana, Madeline terlihat curiga kepada Mina dan menanyakan di mana ia menemukan rongsok tersebut. Mina pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia dan Daniel menemukannya di sebuah tempat secara tidak sengaja. Setelah itu mereka memasang sebuah kamera pengawas dengan harapan mereka semua dapat melihat wujud dari The Watcher. Di saat tengah menunggu momen tersebut, tiba-tiba terlihat seorang lelaki tanpa busana yang berdiri di depan pintu bunker. John? Yes, honey. Please open the door. Ternyata itu adalah John, suami dari Kira yang muncul pada awal film. Namun, Madeline melarang mereka semua untuk membuka pintu dikarenakan The Watcher bisa melakukan Henge no Jutsu untuk mengelabuhi mangsanya. Di saat itu juga, Madeline langsung mengetahui bahwa Mina telah berbohong dan melanggar peraturan. Hal itu membuat The Watcher marah yang kemudian berusaha untuk memecahkan kaca. What did they do? Tetapi entah mengapa, tiba-tiba para makhluk itu berhenti dan tidak jadi menghancurkannya. Keesokan paginya, mereka langsung mengembalikan rongsok yang telah mereka ambil ke dalam markas dari The Watcher. Setelah kejadian tersebut, Daniel dan Madeline pun menjadi berselisih satu sama lain. Akibatnya, Daniel kemudian mengikatkan Madeline di sebuah pohon dan mengunci Mina dan Madeline di luar bunker. Mereka berdua tidak memiliki banyak waktu dan memutuskan untuk segera bersembunyi. Dengan arahan dari Madeline, mereka akhirnya bersembunyi di balik pohon yang sudah dipenuhi oleh lumut. Tak lama setelah itu, makhluk yang mengawasi mereka selama ini pun muncul beserta gerombolannya yang kemudian berkumpul di depan bunker. Menyadari Mina dan Madeline tidak ada di dalam, The Watcher kemudian berpencar untuk mencari mereka berdua. Setelah itu, Madeline dan Mina memanfaatkan momen ini untuk membujuk Daniel supaya mereka berdua bisa masuk ke dalam. Setelah kejadian tersebut, Madeline terlihat sangat marah kepada Daniel. Namun di tengah perseteruan itu, mereka harus kembali ke posisinya masing-masing dikarenakan The Watcher telah kembali. Di saat situasi tengah tegang, Madeline kemudian memberitahu soal kebenaran mengenai makhluk yang mengawasi mereka selama ini. Ternyata makhluk itu adalah makhluk kuno yang bisa berubah wujud. Dia menyebutnya sebagai seorang peri. Lalu alasan mengapa para makhluk ini selalu mengawasi mereka adalah untuk belajar bagaimana cara makhluk ini dapat meniru manusia dengan sangat baik. Tidak ada kata ampun, kali ini The Watcher benar-benar akan menghancurkan tempat mereka berada. Di tengah kepanikan, Daniel kemudian menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah langsung ke sebuah ruangan. Akhirnya mereka semua selamat setelah memasuki ruangan rahasia tersebut. Di dalam sana, mereka menemukan sebuah berkas penelitian yang sudah lama tertinggal. Di saat tengah mencari tahu, ternyata itu adalah hasil penelitian dari seorang profesor bernama Rory Kilmartin. Mencoba mengungkap peninggalannya, Mina kemudian mencoba mencari tahu dengan memutar seluruh video hariannya. Pada awal kedatangannya, profesor datang ke hutan ini untuk mempelajari makhluk tersebut. Dia pun berhasil menangkap salah satu dari mereka dan mencoba untuk menjalin hubungan dengannya. Namun rencananya tidak berjalan mulus dikarenakan makhluk itu tidak bisa dijinakan. Dalam video terakhirnya, sang profesor pun terlihat berputus asa dan meminta siapapun untuk menghancurkan penelitiannya. Dia pun memberikan satu-satunya cara agar siapapun dapat keluar dari hutan ini. Di akhir video, sang profesor naik ke atas untuk membunuh makhluk tersebut sekaligus membunuh dirinya sendiri. Keesokan paginya, Mina dan yang lain segera pergi dari sini mengikuti arahan dari profesor. It's time to go. Di tengah perjalanan, mereka tiba di suatu lokasi yang merupakan penjara dari para peri alias The Watcher. Tidak ingin membuang banyak waktu, mereka pun segera pergi melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, mereka pun sampai tepat waktu di saat hari sudah mulai gelap. Tetapi sayangnya Daniel malah terkena genjutsu yang membuatnya terbunuh oleh makhluk tersebut. Tidak ingin mengulur waktu, mereka pun segera pergi meninggalkan hutan tersebut. Mereka akhirnya bisa selamat dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menggunakan bis.
Keesokan paginya, Mina mengunjungi kantor milik Kilmartin untuk menghancurkan penelitiannya tersebut. Namun, di saat Mina tengah melihat beberapa dokumen, dia menemukan suatu kebenaran yang membuat dirinya terkejut. Ternyata Madeline yang selama ini bersama mereka adalah The Watcher. Melihat hal itu, Mina pun segera bergegas pergi ke rumah Kira untuk memberitahu hal tersebut. Sesampainya di sana, dia mengatakan bahwa Madeline merupakan istri dari Rory Kilmartin dan telah meninggal pada tahun 2001. Lalu, alasan mengapa Madeline dapat bertahan dari sinar matahari dikarenakan dia adalah keturunan setengah manusia. Namun Kira yang asli baru saja tiba di rumah dan ternyata yang saat ini berada di dalam adalah Madeline. Mereka berdua pun kemudian diserang olehnya. Singkat cerita, dengan kekuatan ceramah no jutsu, Madeline pun akhirnya bisa ditenangkan. Dia kemudian meninggalkan Mina dengan wujud perinya tersebut. Film ini ditutup dengan Mina yang berdamai dengan saudara kembarnya. Lalu terlihat Madeline yang kini menyamar sebagai seorang bocil. Setelah itu, film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Watcher. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian dapat notifikasi mengenai pembahasan film seru lainnya. Saya Mizuki pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.